pemirsa Maragam-Ragam, senang sekali saya Teresya Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan di Maragam-Ragam kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses produksi dari pembuatan lemang nih pemirsa. Siapa nih dari Anda yang suka dengan makanan lemang? Nah, pas banget saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses produksi dari lemang khas Simalungun. Karena saat ini saya sudah sampai di salah satu desa yang ada di Kabupaten Simalungun, tepatnya Desa Nagadolok, Kecamatan Tapian Dolok nih pemirsa. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yuk, teruskan saya. Oke pemirsa Maragam-Ragam, saat ini saya sudah sampai di tempat produksi dari lemang barokah nih bersama Ibu Via di sini. Oke, apa kabarnya nih Bu? Baik, luar biasa ya Ibu. Oke, di depan kita ini sudah ada beberapa bahan-bahan dari pembuatan lemangnya Ibu. Iya. Coba Ibu bisa jelaskan ada apa aja di sini Bu? Oh, di sini bahannya. Ini kan santan. Iya, Santan santan. kentalnya kan. Jadi itu ada garam, ada bumbu rempahnya tuh ada ketumbar, ada merica, ada bawang merah, dan ada kemiri. Kemiri, jadi santannya itu dicampur sama bahan-bahan yang udah di blender gitu ya Ibu? Iya, tapi itu dengan maksudnya kapasitas sedikit, ada maksudnya takarannya gitu. Oh, ada takarannya lah ya, berapa banding berapa gitu dengan Iya. bumbu-bumbunya ya. Iya. Oke, itu untuk dari santannya sendiri ya Ibu? Iya, betul. Terus di depan ini ada apa nih Bu yang biru nih? Ini beras pulut. Beras pulut. Iya. Beras pulut ini diapain nih Bu? Ini Sebelumnya? beras pulutnya tuh dicuci bersih, baru direndam. Oh, cuci bersih, rendam. Itu rendamnya berapa lama biasanya Ibu? Itu sekitar 3 jam, 4 jam gitu. Kalau rasa sih mungkin kita karena ada rempah, terus mungkin paduan ini santannya itu yang kental, jadi dia lebih gurih, terus kemiri. Jadi untuk khas Simalungun itu adanya kemiri gitu. Mungkin kalau lemang lain saya tidak tahu juga ya. Kalau orang yang bilang sih customer yang ngomong bedanya di situ, kurang gurih gitu. Oh, jadi kalau lemang yang Ibu buat karena banyak rempah jadi gurih gitu ya rasanya Iya, Ibu ya? iya betul. Oke, berarti ini memang resep turun-temurun ya Ibu? Iya, itu dari bapak saya. Oh. Itu kan asli Simalungun, Saragi Garinggi. Jadi waktu saya kecil-kecil dulu kami kalau pas momen lebaran kan buat lemang, itu tetangga-tetangga tuh pada nitip gitu. Terus saya nanya, kenapa lemang sih gitu? Ya memang lemang itu khasnya Simalungun. Jadi kalau misalnya di lebaran, kalau misalnya di momen tahun baru gitu. Jadi rata-rata itu memang ada lemang, dan memang rata-rata saya lihat tuh kalau orang Batak Simalungun tuh suka sama lemang. Lemang ya, jadi memang tradisi ya kalau misalnya lebaran gitu pasti ada lemangnya gitu ya dari Iya, turun-temurun, betul, dari iya. dulu-dulu gitu ya Ibu Iya. ya. Oke, berarti kalau misalnya Ibu ini menjualnya sendiri di mana nih Bu? Lemang-lemangnya? Kita kan ini kan sudah bersama ada usaha keluarga, jadi kita itu jualannya itu di simpang di Limbung, itu ada simpang tol Dolok Merawan gitu. Simpang Tol Dolok Merawan ya Ibu? Iya, di pinggir jalan. Tapi selain itu kita kan juga nerima pesanan gitu. Berarti di sana juga dibakar? Iya, dibakarnya langsung di tempat. Oh, langsung bakarnya di sana? Langsung bakar. Di sini, tapi di sini juga ada pembakaran ya Iya, Ibu ya? pembakaran ada, karena kan ada yang pesan. Kalau di sana kan nanti misalnya berangkat dari rumah itu jam 9 atau jam 8, jam 7 itu kan udah bakar sana itu kan masaknya jam 10. Kalau yang sudah pesan kan kita ready itu jam 8 kan. Gitu ada juga dari Sergei itu dia mau bawa ke kantor-kantor gitu kan, pakai kalung-kalung gitu. Jadi dia pesan di sini mau dijual lagi gitu. Begitu ceritanya pemirsa. Tapi sebelum kita lanjut lagi bercerita, saya pengen buat nih Bu lemangnya nih. Tolong ajarin saya untuk buat lemangnya ini Bu. Bagaimana nih? Boleh. Ini kan kita masak bareng ya. Iya, berdua. kita masak bareng nih pemirsa. Jadi ini dimasukin ya. Lemang barokah dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan dan racikan rempah-rempah yang pas, sehingga menghasilkan rasa yang legit, gurih, dan nikmat di setiap gigitan. Perpaduan beras ketan berkualitas dengan santan yang kaya rasa membuat lemang ini memiliki karakter yang begitu istimewa. Proses pembuatannya pun tidaklah singkat. Setiap tahapan dilakukan dengan teliti dan penuh kesabaran. Mulai dari pemilihan beras ketan,
proses pencampuran santan dan bumbu, hingga pengisian ke dalam bambu yang telah dipersiapkan secara khusus. Oke pemirsa, kita udah selesai mengisi bambu-bambu ini dengan beras apa tadi Bu? Ketan, beras ketan dan juga beras ketan atau beras pulut dengan santan yang sudah diracik sebelumnya ya pemirsa. Dan sekarang kita akan masuk ke proses pembakarannya. Ya, yuk terus ikutin kita ya pemirsa. Oke. Asap. Ini gimana Bu? Kita masaknya? Panas. Diletakin aja. Jangan disentuh ya itunya. Gimana Bu? Jangan disentuh. Oh jangan disentuh, besinya panas. Terbakar kita nanti. Agak berdiri. Oke. Panas pemirsa. Karena masih menggunakan metode pembakaran dengan kayu bakar, membuat lemang memiliki aroma khas bambu dan rasa yang begitu lezat. Oke, berarti memang harus dicek tiap saat ya ini Bu ya? Iya, jadi kematangannya itu kita benar-benar harus dalam keadaan bagus, jadi dia tidak ada yang hangus atau juga yang atasnya tuh udah matang tapi dalamnya ada sebagian yang mentah. Masih mentah Jadi ya? memang butuh ketelitian gitu. Yang kalau sudah terbiasa ya aman, tapi kalau yang belum biasa agak susah gitu. Jadi bukan hanya sekedar dibakar seperti ikan bakar langsung matang, tidak. Ditinggalkan nggak ya? Harus dicek Enggak, walaupun ya, berasap-asap. Iya, Pedih nih mata. Iya, Aduh peringatan 2 jam kayak gini ya Bu. Iya. Wah luar biasa, biar mendapat rasa yang legit dan lezat ya Ibu Iya, ya. betul. Wow. Habis ini kita setelah bakar nanti diapain Ibu? Dijual langsung kayak gini atau? Iya, itu diangkat terus kita elapkan karena kan bambunya tuh ada yang hangus, sampai kita mau jual kan. Bersihin. Pernah terbakar nggak ini Bu bambunya? Kadang-kadang kalau kita buru-buru ada juga salah satu gitu, berarti dia ada yang rusak lah gitu, dalam arti rusak ya kan. Wah, ini saya nggak tahan di sini Bu. Panas terus asap. Kita lanjut aja Bu ke tahap selanjutnya ya Bu. Abang kami tukang bakarnya ada. Pedih. Iya. Harus sabar-sabar ya pemirsa pada proses pembakaran lemangnya. Bukan hanya kesabaran sih, harus ada ketelitian juga. Makanya diperlukan waktu 2 jam lebih biar lemangnya matang dengan sempurna. Oke pemirsa, sekarang saya akan mengambil lemang yang sudah jadi. Nah tadi kan kita sudah menaruh nih. Itu memakan waktu sekitar 2 jam lebih nih pemirsa. Dan juga harus dijaga agar matang secara merata. Nah ini ada yang udah jadi, langsung aja kita bawa untuk kita makan bersama nih pemirsa. Panas. Oke, kita ambil, kita makan nih pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita udah sampai di akhirnya nih pemirsa. Saya ingin makan lemangnya. Walaupun sudah ada yang terbuka, tapi saya pengen diajarin nih bagaimana cara membuka lemang yang masih ada di bambunya nih pemirsa. Boleh nih Bu, ajarin saya bagaimana nih caranya? Bisa dari bawah, bisa dari atas. Bawah dan atas. Oke. Ini harus dengan tenaga yang bagaimana nih Bu? Kuatkah? Oke. Nggak kuat juga ternyata ibunya. Oh, seperti itu. Oke, nah ini dia pemirsa hasil dari lemangnya yang udah jadi. Oke, masaknya ini merata nih pemirsa. Oke, untuk harganya sendiri berapa nih Bu? Untuk satu bambu? Kalau kurang segini sih 15.
15.000. Emang ada lebih besar lagi, Bu? Ada besar lagi 20.000. 20.000. Oke, jadi ini memang dijual dengan harga sekecil ini 15.000, lebih panjang lagi 20.000 ya. Iya. Kendalanya itu kadang-kadang kalau misalnya saat sekarang kan harga pulut tinggi. Sampai per kilonya 25-26.000. Nah, kalau kita mau naikkan harga kan Pelanggan yang kabur nanti. Apalagi kita hidup di kampung kan. Mungkin kalau di kota besar dengan lemang kualitas ini mungkin harganya lebih tinggi. Bisa kalau dibuat kita tinggi ya, di Bu? kampung gimana ya. Jadi kita di saat harga pulut tuh melambung, ya kita tetap ya dapat untung dikit lah. Tapi mungkin karena penjualannya omsetnya bagus, jadi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tapi selain yang kayak jualan secara offline ataupun orang yang datang langsung untuk membeli, pernah nggak Ibu jajakan di stand-stand UMKM gitu? Oh, kemarin yang di Raya yang ulang tahun Kabupaten Temanggung. Oh, berarti ini di bawah dinas apa ini, Bu? Di bawah dinas koperasi. Koperasi. Bagaimana selama Ibu bergabung dengan dinas koperasi ini? Boleh dikasih? Cukup baik ya pelayanannya. Kita juga kemarin difasilitasi dengan stand, kita tidak dikutip biaya, dan pastinya juga untuk dinas koperasi berterima kasih juga, mereka juga membantu kami dalam arti pemasaran kuliner yang kita buat, juga mungkin melestarikan ini kuliner khas Simalungun yang supaya tidak punah, tetap bisa dinikmatin dan Generasi ke Iya, generasi. dan disukai juga walaupun tidak warga Simalungun. Dan yang pastinya kemarin alhamdulillah sekali waktu kita buka di Raya itu penjualan lumayan dan banyak sekali warga Raya juga ada lemang gitu. Jadi Khas Simalungun lagi. kayak ada sesuatu yang baru gitu. Kalau saya di sini merasa itu lemang biasa. Jadi ketika saya buat di sana kayak khasnya itu beda banget, mereka antusias gitu. Oke. Terus katanya Ibu ada mau inovasi terbaru nih, selain lemang akan mengeluarkan makanan khas Simalungun lainnya nih, Bu. Dan ini katanya adalah itak. Oh, boleh Ibu ceritakan nih bagaimana? Oh iya, ini Masih inovasi ya, akan dikembangkan ke itak depannya. ini kan ini khas Simalungun juga. Itak. Itak. Jadi itak ini biasanya digunakan itu dibuat waktu acara pesta, upah-upah. Itu biasanya kalau upah-upah adat pasti ada. Khas adat Simalungun ya, Ibu? Iya, ada Simalungun. Maksud saya ada Simalungun pasti ada dibuatnya. Itu biasanya kan dibentuknya tuh kayak bulat, terus dikasih bunga raya. Itu untuk upah-upah. Nah, untuk kuliner Simalungun ini udah semakin punah ya gitu. Jadi orang mau buat ini males atau nggak enak gitu. Jadi saya sih dibilang suka, nggak terlalu suka, tapi doyan ya gitu. Jadi saya mau mencoba bahwa kuliner Simalungun itu kalau itak itu yang aslinya kan dia dari tepung mentah. Tepung mentah. Jadi kalau dia tepung mentah karena dia dibutuhkan untuk adat, upacara adat, jadi dia tidak tahan lama. Jadi biasanya kalau hanya beberapa jam dan mungkin hanya untuk kepentingan adat itu tertentu saja. Jadi untuk masyarakat tertentu nggak suka gitu. Tapi ketika saya buat seperti ini, saya panggang seperti kue kering, rasanya suka dan bisa saya jajankan untuk maksudnya dalam kapasitas waktu yang lama. Jadi nanti saya kasih kemasan yang bagus, terus saya lagi buat cetakan untuk rumah adat. Jadi nanti dia seperti kue kering. Kue kering ya, lebih tahan lama juga dia. Misalnya kue somprit atau nastar gitu ya, kalau Ibu nastar ya. tuh ada nanasnya ya. Nah, ini enggak. Khas Simalungun lah pemirsa Iya, ini. jadi di sini memang asli ya. Hanya tepung, gula merah, kelapa, dan saya kasih rempahnya jahe. Jahe. Jadi untuk yang suka itak nggak perlu bingung lagi nunggu acara adat ya, karena kan buatnya ribet tuh, tumbuk ya kan. Betul sekali. Jadi bisa pesan ke saya. Betul sekali. Daripada Anda membuat sendiri capek-capek dan itu tahannya palingan 2 harian ya, Ibu. 1 hari aja. 1 hari aja. Tapi ini ada inovasi baru dari Ibu Via, mengeluarkan makanan khas Simalungun bernama itak. Bisa tahan sampai berapa lama, Bu? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan kurang lebih nih. Wow, luar biasa sekali nih pemirsa. Saya coba ini ya, Bu. Iya. Ini, Bu. Berame-rame kita, Bu. Tidak mempengaruhi rasa kan?
Terasa sekali ya jahenya Ibu. Oke, saya selain dari itak ini mau rasa yang paling nikmat nih Bu, yang kita Iya. capek-capek membuatnya kena asap panas-panasan. Yuk sama-sama kita makan ya Ibu. Lemang barokah dari Ibu Via. Oke Bu, boleh kita sama-sama makan Ibu. Kita coba. Dengan mempertahankan cara pengolahan tradisional dan kualitas rasa yang khas, lemang barokah dapat menjadi pilihan masyarakat pecinta kuliner tradisional. Makan-makan, udah. Sekarang kita minum kelapa muda nih pemirsa. Ini semuanya dari alam. Dari alam, tanpa bahan pengawet Tidak pemirsa. ada pengawet. Bumbu rempah, kelapa, suasananya mendukung seperti balik ke kampung nih pemirsa. Karena ini kuliner Simalungun, saya juga ingin memasarkan khas Simalungun ini. Saya ingin meminta untuk Kabupaten Simalungun memberikan tempat kepada saya di Pantai Bebas untuk bisa berjualan. Jadi nanti pengunjung-pengunjung wisatawan di Danau Toba Pantai Bebas bisa menikmati khas Simalungun kulinernya. Wah, luar biasa sekali. Oke, itu adalah harapan dari Ibu Via ya, bahwa dia membuat makanan khas Simalungun ini ada agar bisa dirasakan oleh anak muda ataupun generasi muda ke depannya dan tidak tergerus oleh zaman ya Ibu ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Dan itulah pemirsa Maragam-Ragam kegiatan kita hari ini. Terus saksikan Maragam-Ragam dengan tema-tema menarik lainnya tentunya dan juga inspiratif. Sampai jumpa. Oke Bu, langsung lagi kita nikmati.